Nggak usah basa-basi, kalian udah lihat kan thumbnail dan judulnya. Langsung aja acungkan jempol kalian nih, mana tim Sensei Enjoyer. Ya, kali ini gue mau ngebahas interview terbaru untuk artbook second year dari Kinugasa Sensei selaku author dan Tomoshi Sensei selaku ilustrator dari series Classroom of the Elite. Yang dimana artbooknya ini dirilis pada 25 Januari lalu ya. Ya, telat dikit nggak ngaruh sih. Di artbook tersebut itu banyak pembahasan yang cukup menarik sih di dalam wawancara mereka. Ada fun fact dan mereka itu menjawab tentang beberapa karakter kedepannya mau dibuat seperti apa. Bahkan mungkin ada clue tentang cerita setelah kelulusan tuh. Wah, mengandung banyak foreshadowing nih nampaknya. Pasti bakalan seru ya pembahasan kali ini. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Pertama kita masuk ke fun fact tentang Kinugasa Sensei. Kinu itu mengatakan di interview sebelumnya kalau Ibuki itu adalah karakter favoritnya. Nah, selain Ibuki ternyata Yamamura juga menjadi karakter favoritnya selain Ibuki. Yamamura dia sebut sebagai karakter vending machine. Ya, ada tuh salah satu ilustrasi di mana Yamamura itu sembunyi di vending machine pada volume 9.5 second year. Lalu Tomose itu sengaja menggambar Amasawa dengan vibes Gyaru atau gal gitu. Karena dia itu suka dengan cewek Gyaru. Ya, buat kalian yang nggak tahu apa itu Gyaru, bisa kalian cek aja videoku yang dulu yang ini ya. Pernah aku bahas tuh di situ. Ya, intinya cewek gal atau Gyaru ini terkesan seperti cewek nakal atau seksi gitu. Makanya di beberapa ilustrasi Amasawa itu kesan erotisnya itu dapet dan berasa banget tuh. Gigi banget sih Tomose ini ya bisa merealisasikan apa yang dia suka ke series Classroom of the Elite ini. Lalu untuk ilustrasi paling memuaskan yang pernah Tomose buat itu adalah Kushida di volume 8 second year. Dia itu merasa puas dengan pewarnaannya. Serta ilustrasi Ichinose menutupi wajahnya dengan payung itu juga jadi salah satu ilustrasi favoritnya. Emang sih vibes dark dan menegangkannya itu berasa. Lalu Tomose itu merasa kalau desain karakter cewek paling susah baginya itu adalah menggambar Kiriwin. Dan Kinugasa rencananya itu akan melibatkan Kiriwin ke cerita setelah kelulusan tuh. Waduh, ini bisa jadi nih ya Kiriwin secara plot twist jadi guru dan ngebantu Shiro maupun Yuki masuk ke sekolah elit. Ya enggak sih, itu terlalu liar. Baru juga lulus setahun masa bisa jadi guru ya kan. Ya gue cuma excited aja dengar hal ini. Yang jelas gue berharap kalau Kiriwin setelah lulus masih punya keterlibatan dengan cerita. Bukan hanya menggambar Kiriwin, Tomose juga awalnya merasa kesulitan untuk menggambar Ishigami. Karena Ishigami itu adalah karakter yang dinantikan oleh pembaca dari sejak lama tuh. Dia tuh muncul dari volume 9 first year ya. Dan baru dapat ilustrasi di volume 9 second year. Ya kalau ngelihat latar dari light novelnya sih hampir 1 tahun dari cerita tuh baru dapat ilustrasi si Ishigami. Ngomongin desain ilustrasi nih. Ilustrasi Ayano melawan Hoshin itu jadi ilustrasi favorit dari si Tomose Sensei. Lalu untuk Kinugasa dia itu suka dengan adegan baku hantam. Jadi kedepannya dia itu ada potensi ya untuk memasukkan unsur baku hantam lebih sering. Ya contohnya lihat aja ilustrasi Ayano dan Horikita di volume terbarunya atau lebih tepatnya di volume 11 second year. Untuk Tomose sendiri kedepannya dia tuh pengen ngegambar Ayano dengan pose menendang. Soalnya Ayano sejauh ini kalau baku hantam ilustrasinya itu cuma pose memukul ya. Jadi kita wajib nungguin nih ya Ayano versi nendang. Kalau disuruh gambar cara cowok turu Tomose ini ya. Tapi kalau disuruh gambar cewek seksi, ayo aja dia mah. Tapi walaupun Tomose sekarang kayak mengatakan susah ngebuat desain karakter cowok, cuman desain gambar untuk karakter cowoknya sekarang improve parah sih. Terutama di desainnya Ayano ya. Jadi makin cakep Ayano sekarang. Ya bisa kalian lihat aja perbedaan Ayano yang sekarang dan dulu. Kalau desain karakter ceweknya jangan ditanya. Terutama adegan ada tik, opai, dan adegan bikini. Tomose si artis doujin lah ahlinya. Pada interview ini Tomose itu merasa kalau belakangan ini dia itu jarang menggambar karakter Kei. Lalu Kinu tuh menjawab bahwa bagian Kei itu telah selesai. Cerita kedepannya itu akan berfokus ke Sakenagi dan Ichinose. Waduh, jadi kelihatannya semakin kecil kemungkinan kita dapat ilustrasi Kei di volume 11 ataupun volume 11.5 second year nanti. Tim Kei butuh saya kah untuk dikawal ke gua? Sebaliknya tim Sensei full senyum nih. Kinu itu mengatakan kalau rute Japesira Sensei itu memungkinkan untuk jadi heroin di akhir alias menjadi pemenang.
Ada secara harapan lah ya buat sensei enjoyer. Kinu tuh menambahkan kalau Ayano secara mental tuh sudah dewasa daripada umurnya. Dan oleh karena itu dia itu nampak cocok dengan Cabashira sensei. Ya walaupun perbedaan umur mereka itu terpaut 2 kali lipat tuh. Ayano umurnya 17 tahun dan sensei itu umurnya 29 tahun. Bodoh amat lah ya, umur hanyalah angka. Dan gak menutup kemungkinan kalau Cabashira sensei juga menjadi cover di volume mendatang, berpasangan ataupun duet dengan Ayano. Nice Kinu. Gua curiga nih Kinu itu diam-diam menjadi tim sensei enjoyer ya. Lalu Kinu menyebut kalau Morishita itu sebagai karakter potensial di cerita selanjutnya. Kinu dan Tomose itu bercanda tentang Morishita yang suka dengan Ayano. Ya jangan kaget kalau memang ini beneran terjadi di next volume. Emang dasarnya mulai dari art second year tuh banyak romance dan confess-nya tuh. Next, Kinu tuh mengatakan kalau dia itu sulit untuk menulis karakter Hiyori. Oleh karena itu, Hiyori tuh jarang sekali muncul dalam cerita ya belakangan ini. Tapi di volume 11 second year nanti kalau nggak salah Hiyori tuh dapat SS atau short story. Berarti di volume 11 itu dia tuh bakalan muncul lagi lah ya, dapat ilustrasi juga kan. Selanjutnya seputar pertumbuhan rambut Horikita, yang dimana itu menunjukkan perkembangan dari karakternya. Semakin panjang rambutnya maka semakin berkembanglah karakternya. Serta Kinu tuh mengatakan bisa jadi kedepannya karakter penting itu akan dikeluarkan. Kinu kayaknya mau cosplay jadi Hajime Isayama ya. Dia itu mendadak jadi kejam ke karakternya. Ngeluarin Sakura, habis itu Kamuro juga dikeluarkan. Selanjutnya siapa nih karakter penting yang dimaksud oleh Kinu? Kei kah, Ichinoshi, atau Hiyori, atau bahkan malah Sakenagi? Ya terlepas interview ini cuma omong kosong doang atau enggak, ya tetap aja lah ya harusnya ada beberapa pembicaraan dari mereka yang bakalan terjadi di next volume. Cuman interview ini nggak bisa dijadikan acuan ya. Jadi jangan terlalu berfokus ataupun terpatok ke interview ini. Tapi kalau dipikir-pikir rute sensei sih gokil ya. Pria itu seleranya wanita dewasa, bukan peot. Nah, gimana menurut kalian tentang interview dari Kinugasa dan Tomose Sensei selaku autor dari Classroom of the Elite ini? Kalau gua pribadi sih mungkin lebih suka Ayano di ending. Ayano tuh gak jadian sama siapa-siapa tuh. Terus senseinya biar bisa buat gua.